Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Jello Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat juga untuk teman-teman. Aku baru aja pulang nih dari luar kota. Dan pokoknya selama aku masih belum punya baby dan atas izin Allah juga, aku masih ingin menikmati setiap perjalananku, perjalanan ke luar kota maksud aku, sebagai bentuk syukur atas semua nikmat yang Allah kasih selama ini. Dan di setiap perjalanan, aku pasti belajar banyak hal teman-teman. Aku melihat kehidupan itu dari sudut yang berbeda, dan itu seringkali jadi pengingat bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang sedang kita hadapi hari ini. Aku jadi lebih sering merenung, lebih banyak mengamati, dan pelan-pelan belajar menerima. Kalau kamu lagi lelah atau lagi ngerasa dunia terlalu bising, mungkin video ini bisa jadi tempatmu untuk berhenti sebentar dan dengerin sesuatu yang lebih pelan, sesuatu yang mungkin kamu butuh. Teman-teman, ada kalanya kamu ngerasa semua orang jalan terus. Mereka kayak jalannya cepat banget, tapi kamunya malah stuck di situ aja. Kamu mandek di tempat itu aja. Kamu bangun pagi, tapi rasanya nggak ada semangat. Kamu senyum, tapi hati kamu kosong. Kamu ngerasa capek, tapi nggak tahu kenapa. Kamu pengen nangis, tapi air mata juga kayaknya udah habis. Mungkin kamu pernah di titik itu, atau mungkin kamu lagi di titik itu sekarang. Oke, aku bisa merasakan dan aku tahu rasanya. Dan ternyata Allah juga tahu. Bahkan Allah udah nyiapin pelukannya. Hanya kadang kita tuh gak sadar karena sibuk nyalahin dunia, sibuk ngebandingin diri, sibuk lari dari diri sendiri. Tapi coba dengar baik-baik terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 154 ini. Kemudian setelah kesedihan itu, Allah menurunkan kepada kamu rasa aman yang membuatmu mengantuk sehingga meliputi segolongan dari kamu. Ayat ini mengajarkan bahwa di tengah kesulitan, Allah memberikan ketenangan dan kedamaian melalui rasa kantuk bagi sebagian orang. Namun sebagian lainnya justru terjebak dalam kecemasan dan prasangka buruk yang menyelimuti hati mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua kelompok dalam menghadapi musibah. Yang pertama, kelompok yang menerima ketetapan Allah, dan yang kedua adalah kelompok yang justru berprasangka buruk kepada Allah. Jadi ingatlah bahwa di balik tangis yang mulai mereda, disitulah rahmat Allah menyapa. Maka kadang kalau misalnya kita lagi benar-benar sedih, kita nangis, kita curhat di atas sajadah, tiba-tiba rasa kantuk itu tiba-tiba kayak pengen rebahan aja di atas sajadah dan tertidur, percayalah itu adalah rahmat Allah yang lagi menyapa. Aku juga ada cerita nih teman-teman. Aku akan ceritakan kisah nyata teman aku yang dititipkan kepadaku. Jadi aku share ini juga udah ada izin darinya dengan tujuan supaya perjalanannya bisa bermanfaat, bisa kamu ambil pelajarannya. Sekitar 2 tahun lalu, 2023 deh, aku kenal sama seseorang, sebut aja namanya Edward. Dan Edward ini sekarang umurnya 28 tahun. Dia hidup di kota besar, kerjaannya kantoran, gajinya lumayan, followers Instagramnya banyak, dan semuanya nih kalau kita lihat dari luar, si Edward ini sempurna. Semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi satu malam aku dapat voice note dari Edward. Suaranya agak gemetar gitu, agak bergetar, sedikit lebih sedih dari biasanya. Dia bilang ke aku kayak gini, "Gina, aku capek. Aku ngerasa gak ada satupun yang ngerti aku. Bahkan aku sendiri juga gak ngerti sama diriku. Setiap malam aku udah nanya sama diri sendiri sih. Aku diciptain cuma buat kerja, capek, tidur, terus ulang lagi kayak gitu setiap hari, kayak gini terus. Sholat, aku masih sholat sih, tapi kayak rutinitas, kayak formalitas doang. Ingat kan bahwa aku pernah cerita ke kamu, aku pernah punya mimpi, tapi tau gak, sekarang semuanya kerasa kosong gitu." Waktu itu aku emang gak bales voice note-nya Edward karena udah terlalu larut malam, dan aku tahu gak semua pertanyaan butuh jawaban. Kadang yang dibutuhin
cuma teman buat duduk bareng dan dengerin. Di hari berikutnya, Edward bilang lagi ke aku kalau dia mau ngajakin aku ke Gramedia buat beli buku. Habis itu ngobrol bareng, dia curhat banyak banget. Dan intinya yang aku katakan kepada Edward itu lebih ke membantu dia menyugesti gitu bahwa yang dia lakukan selama ini sudah baik. Dia sudah melakukan yang terbaik, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hidupnya. Dan aku terus mengingatkan kepada dia bahwa jangan sampai kamu berprasangka buruk sama Allah. Bukan menggurui dia, tapi lebih ke memberikan semangat kepadanya bahwa kamu harus hidup lebih lama lagi kayak gitu kan. Karena yang aku lihat dari Edward waktu itu, dia kayak benar-benar udah hopeless banget teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah itu Edward katanya sih udah tahu apa yang harus diperbaiki dari hidupnya. Dia memang merasa butuh seseorang, salah satu orang dari temannya, sahabatnya untuk bisa mendengarkan dirinya. Dia cuma butuh itu dan kemudian dia introspeksi diri, ada sesuatu yang harus diubah dari ibadahnya. Kita sekolah bertahun-tahun, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya berdamai sama diri sendiri. Kita kerja keras, tapi lupa nanya, buat siapa semua ini? Kita sibuk nyari validasi, tapi nggak pernah duduk sejenak buat ngobrol sama Allah. Ada yang mengejar dunia, tapi kehilangan jiwanya. Pernah nggak sih kamu mikir gini, aku udah berusaha jadi orang baik, tapi kenapa hidupku tetap berat? Ujian semakin bertubi-tubi datang kepadaku. Mungkin kamu pernah patah di titik itu. Mungkin kamu pernah nyalahin takdir, nyalahin diri sendiri, bahkan sempat nyaris menyerah. Tapi, coba renungin lagi ayat ini. Kemudian, setelah kesedihan itu, Allah menurunkan kepadamu rasa aman. Lihat gimana Allah memperlakukan kita. Setelah kesedihan, bukan kekuatan yang Allah kirim dulu, bukan rezeki dulu, tapi rasa aman. Karena Allah tahu yang kita butuhin itu bukan jawaban instan, tapi ketenangan untuk kembali berpikir jernih. Dan ketenangan itu datangnya dari siapa? Yes, dari Allah. Hari itu Edward emang gak langsung sembuh ya. Ada beberapa fase lagi, dia mulai belajar untuk berhenti berlari. Yang dia lakukan pertama adalah detox sosial media. Dia mulai journaling seperti yang aku sarankan kepadanya. Dia mulai bangun malam, salat tahajud, dan meski kadang dia cuma duduk dan nangis di sajadah, dia bilang gini, aku gak tahu mau ngomong apa, tapi aku tahu Allah dengar. Dan itulah titik baliknya. Bukan karena masalahnya langsung selesai, tapi karena hatinya udah mulai menerima dan berserah. Saat ini Edward udah tahu jalan hidupnya. Dia bahkan jauh lebih baik setelah hari itu. Aku bangga sama kamu, Ed. Good job. Kalau kamu hari ini lagi ada di titik lelah, aku cuma mau bilang, kamu gak sendiri dan kamu gak gagal. Lelahmu bukan aib, tangismu bukan tanda kamu lemah, justru itu bukti kamu masih punya hati. Dan percayalah, setiap air mata yang jatuh, itu gak sia-sia. Allah lihat, Allah tahu, bahkan Allah lebih dekat ke kamu sekarang daripada waktu kamu lagi tertawa bahagia. Mungkin Allah lagi ngejauhin kamu dari dunia supaya kamu balik lagi kepadanya. Mungkin selama ini kamu ngira kamu sendirian. Padahal justru di balik tangis yang mulai mereda, disitulah rahmat Allah menyapa. Teman-teman, kalau kamu lagi ngerasa kosong, lelah, atau kehilangan arah, coba izinkan dirimu untuk berhenti sebentar. Istirahat dulu, duduk, tarik nafas yang panjang, dan bilang dalam hati, ya Allah, peluk aku hari ini, aku capek. Karena sejauh apapun kamu pergi, Allah gak pernah ninggalin. Justru kamu kadang yang lupa arah pulang. Yuk balik lagi, bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kamu sendiri. Karena hidup bukan cuma tentang kerja, gaji, validasi, atau pencapaian, tapi tentang hati yang damai dan jiwa yang tenang bersama Allah. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin ceritaku hari ini. Semoga kamu hatinya diberikan ketenangan dan langkahmu selalu Allah jaga. Jangan lupa ketika tangis mulai reda, itu bukan kebetulan. Itu adalah sapaan lembut dari Allah. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.